Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut bahwa varian Omikron dapat memicu lonjakan kasus. Varian yang disebut muncul pertama kali di Afrika Selatan ini telah masuk ke beberapa negara seperti Italia, Inggris, Australia, Kanada, dan Israel. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut bahwa varian Omikron dapat memicu lonjakan kasus. Varian Omikron merupakan mutasi dari COVID-19 yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai variant of concern. Berkaca pada varian Delta sebelumnya, perlu persiapan dan pencegahan agar tak terjadi penularan. Saat ini, varian Omikron telah ditemukan di sejumlah negara. Varian yang disebut muncul pertama kali di Afrika Selatan itu telah masuk Italia, Jerman, Inggris, Australia, Kanada, dan Israel. Seluruh negara tersebut saat ini mengalami lonjakan kasus COVID-19 kecuali Israel. Menanggapi hal tersebut, Indonesia melakukan penutupan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara yang ditengarai sebagai pusat penularan varian Omikron. Dari 11 negara tersebut, beberapa negara berasal dari kawasan Afrika bagian selatan, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia. Selain itu juga ada Hong Kong yang telah ditemukan varian Omikron. Pemerintah juga memperpanjang masa karantina baik yang berasal dari 11 negara tersebut maupun di luar. Pemerintah juga melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah wilayah termasuk tempat wisata. Lantas, akankah varian Omikron berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Saksikan pembahasan selanjutnya hanya di IDX per session closing. Pak pemirsa, muncul lagi nih varian baru virus COVID-19 yang disebut sebagai varian Omikron. Karena memang beberapa waktu lalu kan sebenarnya virus COVID-19 ini juga sudah bermutasi gitu ya, mulai dari varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, kemudian akhirnya muncul lagi nih namanya varian Omikron atau bisa juga kita sebut sebagai B11519. Nah, varian Omikron ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Tapi meskipun ditemukannya di Afrika Selatan, ternyata Omikron ini udah nyebar nih pemirsa ke benua Eropa. Contohnya di Italia, kemudian di Inggris juga sudah masuk dan beberapa negara di Asia, terutama di Asia Selatan ini udah masuk, yaitu di Hong Kong ada masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif virus COVID-19 varian Omikron. Nah, sebenarnya varian Omikron ini tuh apa sih pemirsa? Seberapa bahayakah varian Omikron ini? Jadi menurut dokter yang pertama kali menemukan varian Omikron di Afrika Selatan menyatakan bahwa memang gejala dari varian Omikron ini tidak terlalu berat gitu ya. Artinya gejalanya ringan, beda dengan varian Delta. Mungkin kalau varian Delta gejalanya itu bisa sampai sesak nafas menyebabkan kematian, tapi kalau varian Omikron ini si pasien atau masyarakat yang terkonfirmasi positif Omikron ini merasa kelelahan selama 1-2 hari, kemudian sakit kepala, tenggorokan sakit, tapi indera penciumannya tidak hilang. Jadi bisa dilakukan perawatan di rumah sebenarnya kalau untuk varian Omikron ini. Kemudian jika Anda ingin lebih mengetahui ya soal fakta dari varian Omikron ini, bersama-sama kita saksikan grafis berikut ini pemirsa. Iya, memang varian Omikron ini dikatakan bisa menginfeksi ya seseorang yang telah divaksin full atau sudah divaksin dosis kedua. Tapi meskipun varian Omikron ini menimbulkan gejala yang ringan ya pemirsa, tapi kalau penyebarannya cukup masif, tapi kita berdoa semoga penyebaran ini nggak terlalu masif ya, nanti berpotensi bisa membebani banyak pihak terutama tenaga kesehatan. Kemudian meskipun hingga saat ini varian Omikron belum menyebabkan kematian gitu ya. Kalau nanti penyebarannya semakin masif di beberapa negara termasuk di Indonesia misalnya pemirsa, kan mau nggak mau pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Contohnya seperti membatasi mobilitas masyarakat gitu ya pemirsa.
Dan kalau mobilitas masyarakat ini dibatasi dengan sangat ketat oleh pemerintah, pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi kita di kuartal keempat tahun 2021. Dan kemudian sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok muncul lagi nih varian baru dari COVID-19 atau kita sebut dengan varian Omicron. Jadi menurut beberapa pakar dan ahli, ternyata ketidakmerataan vaksin global ini menjadi salah satu penyebab munculnya varian Omicron. Jadi saat ini pemirsa, untuk negara-negara dengan pendapatannya yang menengah ke atas ya atau tinggi gitu, memang untuk tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi, sudah cukup baik. Tapi untuk negara-negara yang pendapatannya menengah ke bawah dan rendah, ini tingkat vaksinasinya masih buruk sekali, masih kecil sekali. Contohnya makanya varian Omicron ini muncul dari Afrika Selatan. Jadi ada tidak kemerataan vaksin global terjadi juga saat ini dan menjadi salah satu faktornya. Kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh New York Times, ternyata 82% vaksin yang ada di seluruh dunia ini telah didistribusikan atau telah digunakan oleh negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas sampai tinggi. Tapi untuk negara dengan pendapatan rendah ini baru menerima atau memiliki vaksin itu hanya sekitar 0,3% saja. Dan sejauh ini akhirnya pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa langkah ya untuk mengantisipasi masuknya varian Omicron ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan membatasi perjalanan internasional dari 11 negara. Kemudian masa karantina bagi warga negara asing dan juga WNI yang datang ke Indonesia ini diperpanjang dari awalnya cuma 3 hari aja, sekarang jadi 7 hari nih pemirsa. Jadi kayaknya kalau mau keluar negeri agak sulit deh, mendingan tunggu COVID-19-nya udah hilang aja pemirsa. Dan kemudian tidak hanya itu, pemerintah juga masih terus berupaya dan berusaha untuk menghalangi atau menghindari masuknya varian Omicron ke Indonesia. Nah, langkahnya apa saja sih yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah? Selengkapnya kita simak pernyataan dari Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara Satgas COVID-19 berikut ini pemirsa. Perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga akan dibebaskan dari kewajiban karantina akan tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu implementasi sistem bubble. Perlu diketahui bahwa upaya screening pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan, seperti screening berkas dan kondisi kesehatan umum, serta tes ulang tetap dilakukan di mana entry test di hari yang sama saat kedatangan dan exit test pada hari ke-6 untuk mereka yang wajib karantina 7 hari, dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari. Selain itu, mencegah bobolnya garda pertahanan, maka pemerintah mewajibkan spesimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan dihimbau juga untuk spesimen dari negara lainnya untuk diintensifkan sequencingnya. Terakhir, saya tekankan 3 aspek yang harus dikendalikan untuk mencegah lonjakan kasus, yaitu mencegah importasi kasus khususnya kasus dengan varian of concern. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan mobilitas yang aman, dan yang ketiga adalah menegakkan protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita berjuang bersama, baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan rekan-rekan media, untuk tetap mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada. Ya, namun pemirsa, ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa varian Omicron ini efeknya atau dampaknya nggak terlalu besar atau tidak terlalu masif terhadap perekonomian di Indonesia juga perekonomian global. Karena memang beberapa negara ini telah melakukan antisipasi dan telah belajar dari kasus-kasus sebelumnya ya, yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan juga Delta. Jadi saat ini ketika ada varian baru yang muncul, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mulai melakukan langkah-langkah pencegahan. Selain itu, kenapa Omicron ini dikatakan tidak akan berpengaruh besar terhadap ekonomi? Karena munculnya varian Omicron ini adalah dari negara yang kontribusi terhadap perekonomian globalnya tidak besar gitu ya, dari Afrika Selatan. Mungkin berbeda kalau munculnya dari Tiongkok dan juga dari Amerika Serikat pemirsa. Tapi tetap aja ya, meskipun katanya gejalanya ringan, kemudian efeknya tidak akan terlalu besar terhadap perekonomian, ada kekhawatiran dari masyarakat ya. Saya saja sendiri nih pemirsa ketika mendengar kabar bahwa ada varian baru lagi muncul, varian Omicron, wah saya langsung
panik gitu ya, kira-kira harus PPKM berapa lama lagi gitu. Kemudian akan banyak sekali peraturan-peraturan yang semakin diketatkan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga dikhawatirkan varian Omikron ini akan berdampak terhadap beberapa sektor, contohnya sektor transportasi, pariwisata, retail, kemudian mal-mal gitu ya, pusat perbelanjaan, kemudian juga untuk beberapa sektor-sektor lainnya, dan akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kita terutama di kuartal keempat tahun 2021. Plus nanti sekitar tanggal 20-an gitu ya, pemerintah kan juga akan memberlakukan PPKM level 3. Nah, itu bagaimana tuh antisipasinya dari pemerintah ketika ada isu soal varian Omikron yang saat ini sedang banyak diperbincangkan, kemudian pemerintah juga ingin kembali mengetatkan berbagai macam aturan termasuk mobilitas masyarakat, yaitu dengan menerapkan PPKM level 3. Apa kabar nih ekonomi kita di kuartal keempat dan di akhir tahun ini, pemirsa? Lantas sebenarnya langkah apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia menyebut virus COVID-19 varian baru Omikron berpotensi menyebabkan gelombang ketiga di Indonesia. COVID-19 gelombang ketiga bisa terjadi usai 8 minggu virus varian Omikron masuk Indonesia. Meski demikian, Indonesia saat ini memiliki pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang terbilang baik. Namun tak menampik jika mutasi yang masuk dalam varian of concern bisa jadi penyebab terjadinya gelombang ketiga. Prediksi adanya gelombang ketiga itu bisa tidak terjadi apabila dicegah dan ditangkal dengan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat. Varian Omikron diprediksi bisa menyebabkan peningkatan penularan hingga 500% atau menyebar 10-40 orang. Apabila dibandingkan varian Delta hanya memiliki tingkatan penyebaran 6-8 orang. Di samping itu, pemerintah disarankan mengantisipasi terjadinya penyebaran varian Omikron di Indonesia. Di antaranya dengan menambah fasilitas kesehatan, kemudian pentingnya melakukan whole genome sequencing atau WGS dan testing, tak hanya pada individu yang positif melainkan juga pada yang negatif COVID-19. Di sisi lain, menurut pengamat ekonomi, pemerintah harus memberikan dukungan bantuan sosial produktif. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan daya beli masyarakat. Bantuan bisa diberikan lewat program bantuan subsidi upah atau BSU, bantuan usaha produktif UMKM, dan bekerja sama dengan platform digital untuk membuka pasar online. Sehingga para pelaku UMKM bisa tetap berjualan di tengah munculnya ancaman varian Omikron. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, jadi peningkatan fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan tenaga kesehatan juga penting dilakukan karena kita harus belajar nih dari kasus-kasus sebelumnya ketika varian Delta masuk ke Indonesia, tabung gas oksigen habis, kemudian ICU penuh gitu ya, itu harus diantisipasi jangan sampai terjadi lagi jika memang nantinya varian Omikron ini masuk ke Indonesia. Kemudian jangan lupa untuk Indonesia sendiri, kemudian negara-negara lainnya juga harus terus menggencarkan vaksinasi karena ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau nantinya vaksinasi secara global ini pergerakannya melambat, pemirsa, pada tahun 2025 PDB secara global gitu ya akan merugi mencapai 2,3 triliun dolar Amerika. Nah, untuk menghindari hal tersebut, yaitu tadi vaksinnya harus digencarkan terus baik di negara dengan pendapatan rendah maupun negara dengan berpendapatan tinggi. Kemudian pemirsa, meskipun nanti di akhir tahun ini gitu ya, di pertanggal 20-an itu pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 di Indonesia. Artinya para pelaku usaha ini harus cermat, harus pintar berinovasi gitu ya, salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi. Di saat mobilitas masyarakat ini diperketat oleh pemerintah, artinya produk-produk yang dijual tetap bisa dipasarkan ke masyarakat tapi mungkin dengan beberapa strategi. Kemudian